Salam jumpa pendengar FM yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara pagi ini? Kembali kita berjumpa dalam kasih karunia Tuhan bersama saya Pendeta John Rialo secara live. Kita menikmati hari yang baru pada pagi hari ini dan saya ingin membahas satu bagian berkaitan dengan bagaimana kita mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita dengan takut dan gentar, seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saya ingin membaca di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15. Filipi pasal yang kedua ayat 12 sampai 15. Dengarkan, simak, perhatikan baik-baik firman Tuhan ini supaya kita mengerti dan kita dapat melakukan apa yang menjadi bagian firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Filipi 2 ayat 12 sampai 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Perhatikan baik-baik. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, supaya bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercacat di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Bapak Ibu Saudara sekalian mendengar FM yang diberkati Tuhan, kita mengerjakan keselamatan seperti yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi dalam ayat yang ke-12. Dari Filipi pasal 2 ini menjadi hal yang perlu kita perhatikan, menjadi fokus yang perlu kita pikirkan dan lakukan, karena mengerjakan keselamatan setelah kita memperoleh anugerah keselamatan dan jaminan keselamatan itu menjadi penting dalam hidup kita. Kita tidak menjadi orang yang aktif. Kita tidak akan menjadi orang yang aktif jika kita tidak mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Kita tidak mungkin menjadi orang yang pasif, yang diam saja, yang menunggu perintah, tetapi kita menjadi orang yang proaktif, mengerjakan anugerah keselamatan yang sudah kita peroleh dengan rasa takut dan gentar kepada Tuhan. Seperti ayat 12 jelas berkata, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ini nasihat Paulus sekaligus ajakan Paulus kepada jemaat di Filipi, supaya mereka proaktif mengerjakan bagian keselamatan yang sudah mereka peroleh di dalam anugerah Tuhan, di dalam anugerah Kristus. Kenapa? Karena iman yang sudah dimiliki, keyakinan yang sudah dimiliki, kepercayaan yang sudah dimiliki, keyakinan keselamatan yang sudah diperoleh, kita harus realisasikan dalam perbuatan-perbuatan kita sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kitab Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman dan keselamatan harus ditunjukkan setiap hari melalui sebuah gaya hidup yang berubah. Gaya hidup yang berubah dan berbuah. Ketika kita menerima Kristus, dosa-dosa kita dihapuskan, kita menjadi manusia yang baru, kita berubah dari kehidupan lama menjadi hidup yang baru. Dan step kedua, langkah kedua sesudah itu adalah kita berbuah. Jadi dua kata yang berbeda tipis saja itu kata berubah dan berbuah. Setelah kita berubah, langkah berikutnya adalah kita berubah. Berubah untuk mencari dan menyenangkan Kristus saja. Paulus berkata dalam Filipi 1 ayat 21-22, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi ini menjadi hal yang penting bagi kita untuk kita setelah menerima anugerah keselamatan oleh iman kita kepada Kristus, Tuhan memberikan keselamatan itu sebagai anugerah bagi kita, maka langkah berikutnya kita mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita mengerjakan keselamatan itu secara konkret? Apa yang harus kita lakukan? Selain ke gereja, baca firman, berdoa, melayani, hal-hal yang perlu kita lakukan sebagai hal-hal praktis adalah menjadi pribadi yang berubah dan berbuah. Apa artinya itu? Karakter kita berubah. Tidak mudah marah, tidak mudah sakit hati, kepahitan, tetapi mulai mengampuni, mulai berubah dalam pemikiran kita, mulai mengendalikan diri. Kalau dulu emosi menguasai hidup kita, sekarang kita menjadi orang yang berubah lebih dahulu. Berubah secara progresif menuju kepada hal yang baik.
Kemudian mencari dan mengenal Allah lebih lagi, punya kerinduan yang besar untuk bersekutu dengan Tuhan. Seperti 2 hari lalu saya membahas mengenai wanita Samaria yang ada di sumur Yakub ketika dia berdialog dengan Tuhan. Tuhan Yesus berkata bahwa ketika engkau meminum air kehidupan, engkau tidak akan haus lagi. Apa artinya meminum air kehidupan? Artinya bersekutu dengan Tuhan. Ketika memperoleh jaminan keselamatan, kehidupan yang kekal yang dia cari, yang dicari oleh wanita itu, maka dia akan memperoleh air kehidupan, persekutuan yang dekat dengan Tuhan. Dan ketika dia memperoleh air kehidupan itu, maka air itu akan memancar keluar, menjadi berkat bagi yang lain. Orang yang bersekutu dengan Tuhan akan berdampak keluar, memberkati orang lain. Yang berikutnya adalah bagaimana cara praktis, secara konkret kita mengerjakan keselamatan kita adalah, dulu kita mencari dunia ini dengan segala kemewahan dan dengan segala hal-hal yang menarik yang ada di dalamnya. Sekarang kita berubah, fokus kita mencari Tuhan. Itu artinya pertobatan kita. Dulu cinta uang, sekarang menjadi cinta Tuhan. Nah, ini bagian-bagian yang menjadi cara bagaimana kita mengerjakan keselamatan itu. Dulu pergi ke dukun barangkali, ke paranormal, ke orang pintar, orang-orang yang berkuasa, yang kita mendapatkan dan meminta dan mengharapkan pertolongan kepada mereka. Sekarang tidak. Kita mencari Tuhan melalui hamba Tuhan, melalui para pendeta, melalui para orang-orang yang aktif di dalam pelayanan gereja, yang tentunya kualitas dan hidupnya bisa diteladani, karakternya baik, ada buah yang dihasilkan oleh orang-orang tersebut. Dulu barangkali kita judi, mabuk, minum minuman keras, sekarang tidak lagi. Mulai menjaga diri, menjaga kekudusan hidup kita. Dulu main perempuan, free sex barangkali. Gonta-ganti pacar, perselingkuhan misalnya. Sekarang tidak lagi, sekarang bertobat. Dulu kata-kata kotor, kasar, emosi, marah-marah. Sekarang tidak lagi. Dulu jauh dari Tuhan, sekarang bertobat dan mendekat kepada Tuhan, mencari Tuhan, membaca firman. Dulu hidup di dalam gelap, sekarang kita hidup di dalam terang. Karena dari buah hidup orang kita bisa mengenal siapa kita. Apakah kita sudah mulai dan sedang mengerjakan keselamatan kita atau kita tetap saja. Oh, ada banyak orang Kristen yang sudah mengenal Tuhan sejak sekolah minggu barangkali. Tetapi hidupnya nggak berubah. Karakternya nggak berubah. Perilakunya nggak berubah. Nah, saya bisa golongkan, saya bisa kategorikan orang ini sedang tidak mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada dia. Perubahan dahsyat dalam hidup kita harus menjadi dasar dalam diri kita. Supaya betul-betul iman itu terimplementasi, iman itu terwujud di dalam perilaku kita tiap-tiap hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagian-bagian ini menjadi hal yang penting seperti nasihat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal 2 ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ini adalah bagian kita untuk kita mengerjakan keselamatan dengan perilaku hidup kita sehari-hari. Menjaga keuangan kita, mengatur keuangan kita. Siaran IPM ini didukung oleh pelayanan IPM, termasuk di dalamnya adalah koperasi. Bagaimana kita ntar kalau ikut di dalam anggota itu kita bisa diajar, kita bisa dilatih bagaimana mengelola keuangan. Sehingga kita tidak menjadi besar pasak daripada tiang dan akhirnya berhutang. Berhutang lalu dililit hutang. Hidup kita nggak sejahtera, hidup kita nggak nyaman, kita dikejar-kejar debt collector, ditelepon-telepon misalnya. Nah, ini mengerikan, hidup yang nggak nyaman, hidup yang nggak sejahtera. Karena dikejar hutang. Kenapa? Karena tidak bisa mengatur keuangan dengan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah bagian yang harus kita lakukan sebagai kehidupan yang tertib di dalam Tuhan. Dan kehidupan yang berbuah dan berubah di dalam anugerah Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang arahkan tubuh jiwa dan rohmu kepada Tuhan. Terimalah doa berkat pagi ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, dan kuasa Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara mulai pagi ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya Pendeta John Diallo menyampaikan salam. Tuhan memberkati. Tetap semangat. Selamat pagi. Jaga kesehatan. God bless you all.